Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Kemuliaan pada hari ini, Minggu 31 Oktober tahun 2021. Dan tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita terus waspada dan jangan abai. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kami sampaikan berita gereja yang akan menjadi perhatian kita bersama, yaitu yang pertama, telah dilaksanakan pembimbingan atas Saudara Diki Revaldo SSI pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 secara onsite di kantor Klasis Sidoarjo oleh 4 pembimbing dan didampingi oleh pendeta konsulen. Yang kedua, pada ibadah Minggu tanggal 7 November tahun 2021 akan dilaksanakan peneguhan sidi dewasa bagi anak-anak kita. Yang ketiga, selanjutnya pada tanggal 14 November tahun 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus reguler. Maka persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Persembahan dalam ibadah online ini akan dilakukan dengan cara pada hari ini dalam rangka tukar mimbar antara Klasis Citandui dan Klasis Banyumas Selatan, juga bertepatan dengan penutupan bulan keluarga sebagai pelayan firman adalah Bapak Pendeta Taswan STH dari GKJ Karanggedang, Sumpyuh, Banyumas. Dengan tema ibadah adalah Keluargaku Dipulihkan. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan litani. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia atas segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia mengatakan semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan menempatkan yang di negara. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ibadah Minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, adik-adik, kaum muda, eyang kakung dan eyang putri. Hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kita dalam ibadah yang penuh sukacita ini. Setelah 1 pekan kita berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Kurang lebih 1 bulan sudah kita belajar bersama-sama mengenai luka batin. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini, dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin menjadi keluarga yang damai dan sejuk. Hal ini bisa terjadi jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Umat Tuhan, harapan kita, rumah kita, keluarga kita menjadi taman yang sejuk. Keluarga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Namun, terkadang kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan karena keegoisan, saling melukai hati satu dengan yang lain. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar kami sering mendukakan hatimu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami hendak mengaku di hadapanmu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami. Kami kerap berbohong kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi muda, kami sering melakukan seenak kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati orang tua, adik, dan teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan pribadi kami.
nama Yesus Kristus kami mengaku segala dosa kami. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13, ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Kita akan menerima sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur pada saat ini karena tiba saatnya di tengah ibadah ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi setiap kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui pendengaran kami yang baik, melalui perhatian kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu. Tuhan juga beri kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bukan saja mendengarkan dan mengerti, tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup yang kami jalani, kami menjalani hidup bersama yang saling memulihkan satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 15 dan 16 yang demikian. "Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluargaku dipulihkan. Demikian tema ibadah kita, juga menjadi tema khotbah pada hari ini. Ibu bapak, eyang kakung, eyang putri, anak-anak, pemuda, remaja, semuanya, shalom. Saya sungguh bersyukur dan berbahagia dalam kebersamaan ibadah bersama GKJ Kemuliaan Bandung dalam rangka tukar pelayanan ibadah gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Banyumas Selatan dengan Klasis Citandui. Semoga dengan kebersamaan ini menjadikan kita lebih saling mengenal sebagai persekutuan dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita ada di penghujung bulan Oktober, maka ibadah ini adalah penutupan bulan keluarga. Maka sebelumnya marilah kita mengingat kembali
perjalanan kita pada minggu-minggu selama sebulan. Pada minggu pertama kita diajak untuk menghayati keluarga kita adalah keluarga Allah. Sebagai bagian dari keluarga Allah, umat memiliki perbedaan-perbedaan, namun telah disatukan oleh Kristus. Pada minggu yang kedua, yang berfokus pada penyadaran pribadi atas adanya luka batin, kita diajak untuk menerima, mengakui, lalu diajak atau didorong untuk memiliki komitmen pribadi agar bersedia melakukan upaya sembuh dari luka batin. Pada minggu ketiga, umat telah diajak untuk menyadari bahwa Kristus mengasihi dan mau menyembuhkan luka batin, memikulnya, menanggungnya di kayu salib demi pemulihan kita. Oleh karenanya umat didorong untuk senantiasa mendekat kepada Kristus Sang Penyembuh. Keyakinan sangat diperlukan dalam proses penyembuhan. Dan pada minggu keempat, umat disadarkan tentang apa yang harus dilakukan agar sembuh dari luka batin. Luka batin dapat dipulihkan dengan iman. Jika selama 4 minggu kita berfokus pada kesembuhan pribadi, maka pada minggu yang kelima ini kita diajak untuk memperhatikan penyembuhan luka batin keluarga. Jika sebuah keluarga di mana masing-masing anggotanya memiliki luka batin, tentunya bukanlah sebuah kondisi yang baik. Seharusnya setiap anggota keluarga yang sudah dipulihkan dari luka batin bersedia menjadi penolong bagi anggota keluarga yang lain untuk sembuh dari luka batin. Dipulihkan untuk menyembuhkan. Tentu dibutuhkan kesediaan dan komitmen merasakan dan menghayati pemulihan untuk selanjutnya dapat berperan bagi pemulihan terhadap sesama anggota keluarga. Bagaimana sikap kita dalam berperan serta mewujudkan pemulihan keluarga kita? Mari kita belajar kepada firman Tuhan, khususnya bacaan kita hari ini. Bacaan pertama dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 merupakan salah satu kisah yang terkenal, juga tidak asing bagi kita semua. Yusuf yang mengalami luka batin yang mendalam karena ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, hingga ia harus merasakan berbagai kesulitan dan penderitaan. Saudara-saudara Yusuf juga mengalami luka batin oleh karena sikap Yakub, ayah mereka yang memperlakukan Yusuf secara istimewa dengan jubah maha indah, yang dengan pakaian itu dapat dimaknai Yusuf tidak perlu bekerja kasar seperti saudara-saudaranya. Yakub memperlakukan Yusuf demikian karena ia adalah anak pertama dari istri yang paling dikasihi, yaitu Rahel. Namun kurang disadari oleh Yakub bahwa hal ini berdampak tidak baik pada sikap dan kelakuan saudara-saudara Yusuf, hingga mereka menipunya kalau Yusuf diterkam binatang buas. Selain perlakuan berbeda ayah mereka,
Yusuf sering menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudara dan ayah mereka, di mana Yusuf merendahkan kedudukan saudara-saudara bahkan ayah mereka. Yang dilakukan Yusuf sebenarnya adalah gambaran yang Allah berikan kepadanya tentang apa yang akan terjadi kelak. Tetapi karena disampaikan pada saat yang tidak tepat, maka hal itu justru menambah benci saudara-saudaranya kepadanya. Perjalanan dan proses kehidupan Yusuf setelah dijual oleh saudara-saudaranya membawa kepada keberhasilan Yusuf menjadi orang penting, orang nomor 2 di Mesir, karena ia dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Mesir dari bahaya kelaparan. Hal inilah yang dihayati Yusuf sebagai rancangan dan tindakan Allah di dalam dan melalui dirinya. Hal inilah yang membuat ia tidak marah ketika melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Jika Yusuf memang akan membalas dendam atas perlakuan saudara-saudaranya waktu itu, maka itulah saatnya. Tetapi mengapa Yusuf tidak melakukannya? Apakah Yusuf telah melupakan semuanya dan luka batinnya telah hilang? Luka batin tidak hilang. Perbuatan saudara-saudaranya yang jahat masih diingat, tidak hilang dari memori. Karena memori bukan dihapus, melainkan dipulihkan. Memori atau kenangan yang dipulihkan membuat ia mengampuni saudara-saudaranya. Ayat yang sangat kita kenal, sering kita ingat, ayat 20 dari kitab Kejadian bacaan kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf tetap ingat akan perbuatan jahat saudara-saudaranya di masa lalu. Namun semua dihayati bahwa melalui tindakan jahat saudara-saudaranya itu, Allah telah membawa kepada kondisi yang jauh lebih baik. Kesulitan, penderitaan yang ia alami akibat ulah saudara-saudaranya di masa lalu ternyata ada dalam rancangan Allah yang sungguh indah. Allah menjadikan ia menjadi manusia tangguh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara pemahaman seperti itu, ternyata Yusuf dipulihkan dari luka batin. Luka batin ia kelola dan dimaknai secara positif, sehingga ia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf juga tidak lupa akan apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf di waktu lalu. Maka mereka ketakutan ketika Yakub, ayah mereka, telah meninggal. Mereka khawatir sekali jangan-jangan Yusuf membalas dendam atas kejahatan mereka kepadanya, sampai mereka mengirim pesan kepada Yusuf, bahkan datang sendiri kepada Yusuf dan bersujud serta meminta ampun dan menyerahkan diri siap menjadi budak untuk Yusuf. Ketakutan yang beralasan karena perbuatan mereka dan ayah mereka yang bisa diharapkan membela mereka telah tiada. Namun bagaimana sikap Yusuf? Yusuf tidak memiliki dendam. Sebaliknya Yusuf menghibur dan menguatkan mereka. Yusuf menyatakan akan menanggung makanan mereka, juga anak-anak mereka.
Yusuf telah mengalami pemulihan luka batin secara pribadi dan tidak berhenti di situ saja. Yusuf juga menyembuhkan luka batin keluarga. Inilah yang memungkinkan, yang menjadikan keluarga pulih. Umat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Yusuf kita dapat mengerti bahwa Allah memulihkan keluarga dengan memakai orang yang memiliki kesadaran dan kesediaan untuk berproses dalam pemulihan. Menjalani hidup dengan rela, menempatkan setiap peristiwa dengan segala beban dan suka dukanya dalam rancangan Allah yang memprosesnya menjadi tangguh dan menjadi jalan berkat. Kemudian kalau kita memperhatikan bacaan surat Yakobus atau kitab Yakobus, salah satu pesan utama yang ada di dalamnya adalah supaya kita saling mendoakan agar beroleh kesembuhan. Doa dipanjatkan dengan kerendahan hati. Dinyatakan di sana saling mengaku dosa, bukan menetapkan dan mengungkit-ungkit kesalahan atau dosa orang lain untuk dapat saling mendukung dan mengamini setiap doa. Rendah hati dan saling mengaku dosa. Dengan demikian saling mendukung dan saling mengamini. Kesembuhan terjadi tidak hanya semata-mata dari daya upaya sendiri, tetapi juga dari dukungan orang lain. Mari kita berjuang dan berlaku seperti Yusuf yang hidup masa kini, yang berproses menyembuhkan luka batin diri sendiri dan kemudian membantu anggota keluarga yang lain untuk sembuh dari luka batin yang dialami, sehingga keluarga kita dipulihkan dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami anak-anak Tuhan Yesus yang penuh dengan dosa Tuhan Yesus akan dunia ini, kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami yang sedang mencari nafkah Tuhan Yesus untuk membesarkan keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai mereka Tuhan Yesus, menjaga kesehatan mereka Tuhan Yesus, agar mereka selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari marah bahaya Tuhan Yesus. Karena kami berharap sampai nanti kita akan selalu bertemu dengan orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para lansia, entah itu dari saudara kami atau kerabat-kerabat kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai mereka Tuhan Yesus dalam menjalani hari-harinya Tuhan Yesus. Karena dengan tubuh yang semakin lemah, kami yakin Engkau akan selalu menopang mereka Tuhan Yesus di setiap aktivitas mereka dan dimanapun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yesus dari bahaya virus COVID-19 Tuhan Yesus yang sangat berbahaya ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu sertai kami Tuhan Yesus setiap aktivitas kami, agar kami selalu disehatkan Tuhan Yesus, imun kami ditambahkan, agar kami selalu bisa berkumpul dengan keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di dalam proses studi mereka Bapa. Di Indonesia, di Jawa Barat, di Bandung, dan terkhususnya warga GKJ Kemuliaan. Bapa kami berdoa untuk mereka Bapa, walaupun saat ini mereka Bapa masih banyak keterbatasan mereka Bapa di dalam proses belajar mereka Bapa, walaupun mereka saat ini mungkin sudah ada yang bisa belajar secara offline tatap muka, tapi masih banyak juga Bapak mereka yang masih belajar secara online Bapak. Kami berdoa mereka Bapak, Engkau berkati mereka supaya mereka tetap bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam proses belajar mereka Bapak, sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka Bapak setelah mereka nanti lulus Tuhan. Bapak, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati yang hidup. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang selalu melimpahkan berkat anugerah kepada kita sekalian. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Jadikanlah gerejamu sebagai alat untuk mewartakan Injil Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Kiranya Engkau jadikan alat untuk memberitakan kabar baik untuk orang-orang di sekeliling gereja kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin jemaat, baik secara pribadi maupun keluarga, sehingga menjadi alat dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadi alat untuk mewartakan kabar baik untuk orang-orang lain yang belum mendengar dan memperoleh keselamatan. Jadikan cara hidup kami secara pribadi maupun keluarga sebagai alat komunikasi untuk memberitakan kabar baik. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan keberanian
dan kasih untuk bercerita tentang keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan. Berilah kami kemampuan untuk dapat memikul salib-Mu. Terima kasih ya Bapa atas karunia kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang terluka, yang masing-masing mengalami luka batin, baik karena perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang membuat tidak nyaman, atau juga karena ketidakmampuan memahami satu sama lain. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan, kami mohon terang dan hikmat-Mu untuk keluarga atau masing-masing anggota keluarga boleh meneladan kepada Yusuf, boleh melihat dan mengimani pesan surat Yakobus yang kami dengarkan pada hari ini. Kami memperhatikan, kami mengasihi sesama anggota keluarga, kami peduli mengasihi dan menolong untuk memulihkan keluarga. Bapa di surga, mampukan setiap anggota keluarga untuk mengimani akan kebenaran firman-Mu, sebagaimana telah dialami dan dibuktikan oleh Yusuf. Keikhlasan, kesediaan untuk menjalani dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pada akhirnya beroleh pemulihan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah merancang semuanya dengan indah, tentu akan mendatangkan kekuatan untuk menerima, untuk mengampuni yang lain, bahkan untuk menghibur dan menolong yang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen, khususnya warga Jemaat GKJ Kemuliaan, agar berpulih dan saling memulihkan satu sama lain. Kami serahkan doa kami ini kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil membawa persembahan syukur, kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Ku beri persembahan. Pada Tuhanku
sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan dalam doa. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, Tuhan kami, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mengucapkan syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk apa yang telah Engkau berikan pada hidup kami, juga pendidikan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, serta pekerjaan Tuhan yang telah Engkau berikan juga kepada kami. Sehingga kami boleh memberikan persembahan yang telah Engkau berikan berupa berkat, dan kiranya Tuhan boleh kuduskan persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini juga Tuhan boleh Engkau gunakan untuk kemuliaan-Mu saja di bumi ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan, kiranya juga Engkau berikan berkat dan karunia agar apa yang boleh dilakukan semuanya hanya untuk seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan karena telah mendengarkan berupa firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Taswan. Kiranya Tuhan kami berdoa bagi Bapak Pendeta Taswan, Engkau berkati beliau Tuhan, Engkau berkati keluarganya, sehingga apa yang boleh dilakukan dalam melayani Engkau dimanapun beliau berada Tuhan, selalu Engkau sertai dan Engkau berkati. Ya Tuhan, kiranya inilah doa ucapan syukur kami yang hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu pengutusan dan berkat yang diambil dari nyanyian Kidung Baru 200 ayat yang pertama dan ketiga, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipakai untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan
dan tidak ada kekuburan. Dan tidak ada cerita di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang hanya ialah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati engkau hari ini, hari esok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di dalam ibadah online 31 Oktober 2021, minggu terakhir dalam rangka bulan keluarga. Kiranya keluarga kita semuanya dipulihkan dan kita bersama-sama dapat memulihkan orang-orang di sekitar kita. Dan kami juga mengundang untuk ibadah online pada minggu depan, tanggal 7 November 2021. Tuhan Yesus memberkati.